Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro. Masih bersama Halid Suralit ya. Jadi Jawa gini nggak apa-apa lah ya. Oke. Jadi hari ini gue excited banget karena ini adalah TWS yang ditunggu-tunggu sama sejuta umat buat dibahas di Bongkar Bro. Apalagi kalau bukan Sonpit H1 ya. Karena ya jujur gue excited banget. Ini itu apa ya? Kan gue tuh pencinta Sonpit ya. Khususnya dari zaman 3SE tuh gue udah jadi penggemar. Lu kan udah pindah agama cuy ke Phil. Ya emang, tapi kan gue nggak bisa bohong ya. 3SE tuh emang beneran enak gitu. Enak. Ngomongin yang enak-enak cuy. Ngomong ini enak bro. Apa racun apa lagi nih? Namanya Oh My Donut. Aduh, ini racun apa lagi nih? Yang enak-enak, minta bagi. Gile. Enak cuy, ternyata cuy. Gimana? Enak gak? Enak. Ini apa ini? Enak cuy, ini asli cuy. Buat teman-teman yang pengen langsung aja nih kepoin IG-nya di Oh My Donut. Dan kalau pesan bisa langsung lewat GrabFood atau GoFood. Ini juga ada nomor adminnya nih, kita sertakan nih. Kelihatan banget nih iklannya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Tapi beneran enak. Kapan sih Bongkar Bro bohong? Nggak pernah kan ya. Mungkin dibohongin sama yang dulu sih. Ya udah skip lah. Yuk, kita langsung aja ke videonya. Ini nih si Sonpit H1 yang kita beli dengan harga Rp1.135.000 di toko hijau. Jadi link deskripsinya ada di bawah kalau teman-teman mau cekit gitu ya. Dengan harga segitu, di dalam boxnya ada satu charging case seperti biasa. Kemudian ada sepasang earbudsnya, ada kabel USB-C. Kemudian ada dua pasang ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan juga seperti biasa, ada earphone yang ini udah memory foam nih, ada dari Comply ya. Kemudian juga satu manual booknya. Kalau dari build quality-nya si Sonpit H1 ini menurut gue sih udah cukup menjanjikan anjay. Ya maksudnya dia udah bagus ya, meskipun bahannya materialnya masih full plastik. Ya masih kayak gitu. Kemudian juga ukuran case-nya tidak terlalu besar, jadi masih bisa disakuin. Terus juga menurut gua lumayan solid karena gua tidak menemukan goyangan di si penutup case-nya. Kayak ya you know lah kalau misalnya yang budget ya, ini juga harganya nggak budget, cuman kalau ada 3SE juga tidak ditemukan hal itu. Kemudian kalau misalnya kita goyang juga tidak ada suaranya, jadi memang dalamnya sudah solid, udah mantap. Dengan berat total itu sekitar 55 gram dan earbudsnya itu sekitar 6 gram. Ya buat gua berat 6 gram untuk earbuds lumayan berat sih. Di desain case-nya sendiri ini sebenarnya bentuknya hampir sama atau malah sama banget sama si 3SE. Ini dia, tuh kan. Ini tuh bener-bener kembar sial. Cuman kalau si 3SE kan dia belegedeg warna hitam. Kalau misalnya si H1 ini dia pakai kayak two tone gitu. Jadi dua warna. Dengan warna tutup case-nya itu grey yang ada kayak metaliknya sih. Terus kemudian di bagian bawahnya itu warna hitam. Kalau dilihat sekilas sih kesannya ini jadi premium banget ya. Beda dari si 3SE. Ada tulisan Sonpit di bagian tutupnya. Masih persis dengan 3SE, hanya ini sedikit berbeda. Karena ya tadi ya tampilan dan warnanya. Ada slot charging Type-C dan lampu indikator di bagian belakang si case-nya. Kemudian di dalamnya tuh ada lampu indikator baterai di case-nya. Terus di bagian earbuds-nya ini kelihatan beda banget sama 3SE untuk desainnya di sini ya. Dia bulky dan full berwarna grey dengan logo Sonpit yang keren banget kalau menurut gua di bagian touch sensornya. Serta lampu indikator juga nih di samping earbuds-nya. Sisanya sih ya sama-sama aja sama 3SE. Mic di bagian bawah, kemudian konektor di bagian dalamnya. Desain transparan untuk memperlihatkan dual driver juga masih dipertahankan di sini. Pokoknya untuk desain sih gua ngacungin jempol sih buat si H1 dan 3SE. Untuk fittingnya sendiri dengan berat 6 gram, gue sih ngerasa nggak banyak terganggu akan hal itu ya. Maksudnya dia ngepas plug di telinga gua gitu. Terus juga fittingnya nggak yang
apa ya, bikin sakit kuping tuh enggak gitu. Jadi dia memang pas. Cuman ya teman-teman sesuaikan lagi ya ear tipsnya dengan ukuran telinga teman-teman demi kenyamanan itu. Cuman kalau misalnya pas gua pakai untuk olahraga, gua sih pakai untuk jogging kecil-kecilan gitu. Ketika telinga sudah mulai berkeringat, dia mulai kerasa agak mau lari-lari gitu. Jadi kemungkinan sih kalau misalnya untuk kegiatan yang ekstrim atau olahraga ekstrim, gua sih kurang merekomendasikan. Tapi kalau cuman sekedar jogging atau misalnya jalan pagi atau nge-gym doang, gue sih masih bisa lah merekomendasikan si H1 ini untuk kalian pakai olahraga kayak gitu. Si H1 ini dia sudah dibekali dengan fitur IPX5. Ya, IPX5. Ya, water resistant. Jadi sebenarnya kuat lah kalau misalnya kena keringat atau hujan-hujan ringan masih oke dipakai. Tapi jangan dipakai untuk nyemplung. Untuk masalah baterainya, di case-nya itu ada 500 mAh, sedangkan di masing-masing earbuds-nya itu ada 60 mAh, yang diklaim punya playtime itu sekitar 10 jam. Mirip sama si 3SE juga. Tapi setelah gua tes, gua tes ini dengan volume sekitar 70%, karena gua nyamannya dengan volume segede gitu ya, karena ya dia suaranya nggak sekeras itu, jadi agak kecil. Mirip lah sama 3SE. Jadi gua tes itu di 3 jam pemakaian awal itu baterainya itu baru berkurang 15%. Dan habis di 9 jam 40 menit. Jadi nggak nyampe 10 jam. Cuman bayangin deh kalau misalnya teman-teman make di volume cuma 50%. Gua sih yakin dia bakal nyampe ke 10 jam atau bahkan lebih dari 10 jam. Untuk charging time sendiri, baik earbuds maupun case-nya itu sekitar 1,5 jam aja. Dan dia juga sudah didukung dengan fitur wireless charging. Jadi buat temen-temen yang males colok-colok, ya bisa tinggal pakai wireless charging. Colok ya. Colok. Ya ini pikiran gue melayang pak, kemana-mana pak, imajinasi pak. Aduh, langsung masuk cut. Untuk pairingnya gampang banget, meskipun dengan harga segini ya dia masih harus dikeluarkan dari case-nya ya, tapi ya not big deal lah, nggak jadi masalah. Jadi tinggal dikeluarkan dari si case-nya, kemudian tinggal pair, ya udah connect aja gitu. Dan dia berbeda ya, sejak 3SE New Batch dengan chipset yang Qualcomm 3040 itu tuh sudah berbeda, dimana kalau misalnya dulu kan masih ada L dan R-nya, kalau misalnya sekarang tuh udah nyatu, jadi mereka tuh udah keling antara kanan dan kirinya. Jadi kalian tinggal pilih satu doang, itu dia langsung ke connect, dan teman-teman nggak usah khawatir, dia tetap stereo kok. Bluetooth-nya sudah 5.2. Cuman gue agak kecewa sih sebenarnya di sini. Bluetooth 5.2 tuh kan harusnya stabil. Stabilnya sih iya ya, maksudnya gue nggak ada gangguan gitu. Kanan dan kirinya, kemudian connect ke smartphone gue, ke device gue. Kalau misalnya gue lagi pakai tuh nggak ada gangguan sama sekali. Cuman di jaraknya. Kalau 5.2 tuh Bluetooth biasanya diklaim lebih dari 10 meter. Nah, si H1 ini gue tes. Bayangin deh ya. No obstacle, tanpa halangan. Gua jalan cuman 10 langkah, dia sudah hilang koneksinya. Maksudnya udah putus-putus. Terus di rumah juga, misalnya di studio ini gue cobain handphone taruh di kamar, di lantai atas, kemudian gua ke bawah turun tangga doang. Nah, udah hilang. Agak aneh sih sebenarnya. Dimana Bluetooth 5.2 yang biasanya gua cobain di sini tuh, mereka tuh nyampe ke dapur. Jadi jaraknya lebih jauh. Nah, si H1 ini dia cuma segitu doang. Tapi untuk masalah single use-nya, teman-teman nggak usah khawatir lagi. Dia udah tergolong flawless. Baik kanan maupun kirinya, ketika kalian pakai satu atau keduanya secara bergantian, itu tidak ada jeda di lagunya. Cuman ada suara power on, cuman gitu doang. Tapi lagunya nggak ke-pause, jalan terus. Udah mantep kalau kata gue. Oh iya, dia juga sudah auto on dan auto off ketika dicabut atau dimasukkan ke dalam case-nya. Atau juga ketika tidak terpairing atau terkoneksi dengan device manapun selama sekitar 5 menit, dia akan auto off. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor. Masih sama dengan si 3SE. Jadi kontrolnya mirip-mirip sih. Plus juga dengan game mode-nya. Nggak jauh beda dan menurut gua sudah lumayan lengkap. Bukan lumayan lengkap sih, udah lengkap kalau kata gua. Jadi udah enak banget kalau misalnya kalian pakai. Sepengalaman gue sih selama lebih dari 1 minggu ngetes di barang, gue nggak pernah menemukan lag atau gangguan di si touch sensornya. Jadi gue nge-touch sekali, 2 kali, 3 kali, dia bisa ngerespon dengan sangat baik. Ya terlebih dengan area touch sensornya yang gede menurut gue. Jadi kalau misalnya teman-teman baru beli, itu tuh adaptasi ketika baru make si H1 ini tuh enak banget. Feelingnya tuh nemu banget. Kalau untuk masalah latensinya gimana bang? Nah ini ya. Kalau misalnya, ya seperti biasa, kalau misalnya buat nonton streaming, YouTube, segala macem sih, buat gua udah nggak ada
apa ya, udah enak lah, udah tipis gitu. Terlebih ketika kalian pakai di aptX adaptifnya. Cuman buat yang nanya, bang gimana kalau misalnya dipakai game? Ya tenang, dia sudah dilengkapi dengan game mode yang katanya bisa sampai 60 millisecond. Bener nggak sih? Mending kita lihat aja videonya. Game mode off. Game mode on. 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 Nah, seperti yang kita lihat bareng-bareng barusan ya, buat gue sih game ketika dipakai di game mode-nya dia untuk main game itu udah nyaman banget. Bahkan hanya dengan modal aptX adaptifnya doang, tanpa game mode, itu tuh udah enak. Jadi buat main game sih udah oke. Dari zaman 3SC yang new batch juga udah oke sebenarnya. Oke, sekarang teman-teman mendengarkan langsung suara dari si mic-nya H1. Nih udah gue pakai ya. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Gimana kalau misalnya kita pakai di suasana yang rame nih dengan memanfaatkan si CVC 8.0-nya? Kita tes sekarang. Cek 1 2 3 1 2 3. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari si mic-nya H1. Jadi ini kita pakai suara ambient. Gimana? Suara gua mendem atau malah terdengar jelas dan CVC-nya bisa bekerja baik. Gimana nih menurut teman-teman? Kita dengarkan langsung aja nih suara ambient-nya. Tes 1 2 3 1 2 3. Oke, seperti yang udah kita dengerin sama-sama ya. Sebenarnya suaranya ya basic kayak 3SE, sebenarnya nggak jauh beda ya. Ya ketika di tempat yang sunyi itu suaranya masih gimana ya? Orang pasti mengenali lah kalau misalnya kita pakai TWS nelponnya, nggak langsung dari mic si handphone. Jadi agak mendem-mendem meskipun ya kelihatan keras suaranya, kedengeran keras. Kemudian kalau misalnya pas tadi kita tes dengan ambient ya suara ambientnya juga masih masuk meskipun suara gua tetap yang lebih jelas, cuman agak mengganggu aja suara ambientnya. Jadi CVC-nya menurut gua nggak sesuai dengan apa yang gua harapkan ya. But overall masih oke lah dipakai buat teleponan. Nah, untuk kualitas suaranya gimana nih? Teman-teman denger aja dulu si sound sample-nya. Ceki bro. Dengan chipset Qualcomm terbaru QCC 3040, terus drivernya itu 8,6 dynamic driver dan with crossover ya, dia dengan balance armatur kalau nggak salah. Nah itu tuh suaranya asli, suaranya enak. Terlebih kodeknya dia juga banyak. Ada SBCA, CAptX dan aptX adaptif, cuy. Gile. Ini sih seriusan, karakternya 3SE banget, tapi dengan low atau bass yang lebih tebal dibandingin 3SE. Jadi kalau misalnya boleh gue urutin tuh dari yang paling bawah sampai paling tebal ya. Soundpit tuh ada 3SE, kemudian H1, kemudian Sonic. Nah gitulah pokoknya, yang paling tebal Sonic, yang paling bawah tuh 3SE.
Cuman ya gara-gara si dual drivernya itu, jadi si mid sama si treble-nya nggak ketutupan itu, jadi tetap masih keluar dan kita masih bisa nikmati. Bedanya itu, kalau yang lain udah pasti ketutupan. Kalau buat gue pribadi sih, misalnya teman-teman nanya, "Bang, suka nggak Soundpit H1?" Gue bilang gue seneng, karena gue bass head gitu. Gue bisa menikmati banget si H1 ini. Cuma misalnya buat teman-teman yang masih suka ke balance, mungkin lebih masuknya ke 3SE ya, dengan bassnya dia yang lebih nggak setebal ini, tapi pancinya tetap panci, cuman dia nggak bumi di telinga, nggak kayak si H1 atau bahkan si Sonic. Untuk masalah midnya juga gue masih seneng, dia kedengeran clear dan crisp ya kalau misalnya menurut gue. Terus juga untuk masalah high-nya atau treble-nya masih mirip-mirip sama 3SE, itu tuh kerasa agak distort, dan gue udah tes dengan aptX adaptif dan dengan format lagu flag, itu masih sama aja sih, bahkan lebih kerasa. Cuman memang mid-nya lebih clear, treble-nya lebih, ya pokoknya suaranya lebih keluar lah dengan si aptX adaptif. Kemudian juga kalau misalnya kalian pakai flag, kualitas suaranya lebih bagus. Terus untuk masalah soundstage-nya ya nggak usah ditanya lagi ya. Kalau misalnya masalah si H1 ini mirip dengan 3SE yang soundstage-nya lumayan luas. Jadi gue sangat menikmati ketika gue mendengarkan lagu dengan si Soundpitch H1 ini. Terakhir, untuk masalah instrumennya menurut gue sama sekali nggak tumpang tindih. Dia bisa memisahkan antara instrumen yang satu dengan yang lainnya. Jadi bener-bener udah baik banget. Intinya udah enak lah kalau misalnya kalian pakai buat dengerin lagu. Percaya deh. Kesimpulannya, rekomen nggak si Soundpitch H1 ini? Rekomen, tapi dengan catatan. Buat temen-temen yang punya 3SE lama atau memang mau beli, gua kasih perbandingan gini. Si H1 ini menurut gua kualitasnya tidak terlalu jauh dari 3SE New Batch ya. New Batch 2021, bukan 3SE yang lama, 3SE yang baru. Speknya mirip-mirip, nggak terlalu jauh. Ya memang mungkin si H1 dia bassnya lebih tebal, kemudian juga lebih clear untuk suaranya, untuk mid dan treble-nya. Tapi nggak terlalu sesignifikan itu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari harganya, si H1 ini 2 kali lipat lebih mahal daripada si 3SE. Itu jadi consider gue tersendiri ya, maksudnya harga 2 kali lipat itu harusnya peningkatannya sangat jauh. Tapi di sini gue nggak ngerasain itu. Bahkan si H1 yang diklaim sudah hi-fi sekalipun, gue nggak nyampe ke sana menurut gue. Maksudnya gue tes dengan file FLAC, ya memang ada peningkatan, tapi nggak yang sesignifikan itu gitu, nggak yang bikin gue jadi wah gila nih dengan harga sini cocok nih gitu, nggak yang segitunya juga. Jadi sebenarnya intinya masih mirip-mirip sama si 3SE. Dia juga nggak punya ANC di harga segini, nggak punya transparent hearing, dia nggak punya apps. Ya paling peningkatannya cuman wireless charging. Jadi kalau gue pribadi sih gue lebih prefer beli 3SE New Batch yang 2021. Atau tetap di 3SE New Batch kalau misalnya memang gue pengguna si 3SE New Batch. Gue akan berpikir 2 kali ketika gue ingin naik kelas ke si H1, mengingat harganya yang jauh namun fiturnya juga tidak terlalu jauh. Teman-teman bisa bandingin sendiri poin-poin di atas dengan video si 3SE, dimana sebenarnya fiturnya juga memang sangat mirip sekali. Tapi ya balik lagi ke selera teman-teman ya. Biasanya di sini kan gua cuman ngelihat dari value-nya seperti apa. Kalau misalnya memang teman-teman punya uang dan tidak keberatan untuk mengeluarkan uang sebanyak 1.135.000 untuk mendapatkan si H1 ini, ya dengan notabene desain yang lebih bagus, oke, lebih cakep, oke, gua setuju itu. Terus juga punya wireless charging, oke, silahkan. Tapi kalau misalnya buat teman yang masih mending, ya tadi sesuai saran gue, mendingan jangan terlalu langsung naik ke H1. Masih mending tetap aja di 3SE. Intinya sesuaikan dengan selera, kemampuan, dan percaya dengan telinga sendiri. Oke, kalau gitu videonya segitu aja. Sorry kalau misalnya ada kurang-kurang, sorry kalau kurang detail, sorry kalau ada salah-salah kata. Buat teman-teman yang suka video-video seperti ini, jangan lupa dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin seneng lagi bikin videonya. Kalau gitu Alit Sur Alit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.